Sepatu ini diklaim untuk kebutuhan jarak jauh, long trail run, dan bisa digunakan di segala kondisi medan, terutama kondisi yang licin, terjal, seperti itu. Apakah benar? Langsung aja kita bahas, kita ulik material apa aja yang digunakan di sepatu ini. Ya, halo, perkenalkan, nama gue Bangsa. Kali ini gue bakal ngebahas sepatu trail running dari Nenten, serinya Usarior Goreplace. Ini dia sepatunya, seperti ini penampakannya. Sepatu ini diklaim untuk kebutuhan jarak jauh, long trail run, dan bisa digunakan di segala kondisi medan. Langsung aja kita bahas, kita ulik material apa aja yang digunakan di sepatu ini. Mulai dari uppernya. Untuk uppernya ini menggunakan bahan mesh yang bertekstur, tidak terlalu lembut, sedikit kaku menurut gue. Terus di bagian dalam uppernya ini lebih halus ya daripada di bagian luar, meskipun tidak halus-halus banget. Terus di bagian depan ada TPU, ini berguna banget karena untuk melindungi jari kita pada saat kita lari, kalau terkena benturan langsung bebatuan, ranting, seperti itu. Terus lanjut ke bagian lacing sistemnya. Untuk tali sepatunya ini menurut gue biasa aja, tidak ada yang spesial, standar seperti itu. Tapi yang unik dari sepatu ini, pihak Nenten menambahkan lubang cukup banyak di bagian depan, 3 sekaligus. Ini mungkin untuk memberikan kenyamanan, untuk lebih ngikat seperti itu, supaya tidak banyak gesekan di bagian depan. Terus di bagian belakang sudah ada renas knotnya juga. Lanjut ke bagian tangnya. Bentar ya, gue ambilkan yang sudah kebuka tali sepatunya biar lebih jelas. Untuk tangnya ini nyambung ya di bagian belakang, di bagian samping kanan kirinya. Terus di bagian tengah ada paddingnya yang dilapisi oleh TPU. Ini untuk paddingnya tidak terlalu berlebihan, pas seperti itu. Pada saat kaki kita masuk itu ngefit ya, karena bentuk tangnya ini slip on. Lanjut ke bagian kolarnya. Di bagian kolarnya ini ada paddingnya. Untuk paddingnya tersendiri menurut gue tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis. Jadi pada saat digunakan nyaman-nyaman aja. Lanjut ke bagian insole-nya. Bentar ya, gue ambilkan insole-nya. Untuk insole-nya bentuknya seperti ini, hexagon. Pihak Nenten menamainya Hexacus. Ini menurut gue jadul banget. Jujur gue lebih suka yang ortholite karena dia lebih nyaman digunakan, tidak gampang geras seperti itu. Lanjut ke bagian heel counternya. Di bagian heel counternya ini ada semacam teknologi yang cukup keras. Pihak Nenten menamainya Arctic Frame. Menurut gue ini tidak terlalu lentur ya, tapi pada saat digunakan ini membantu banget karena kaki kita supaya tidak terangkat seperti itu di bagian belakang. Overall tidak ada masalah. Terus lanjut ke bagian samping terlebih dahulu. Di bagian samping kanan kirinya ini cukup banyak TPU. Ini mungkin untuk memberikan keamanan lebih ya di sepatu ini. Terus lanjut ke bagian midsole-nya. Di bagian midsole ini pihak Nenten menggunakan teknologi rapid foam. Kita ukur terlebih dahulu ya dengan durometer. Ini ada di angka 30 tingkat kekerasannya. Pada saat digunakan trail running kemarin untuk cushionnya pas, tidak terlalu lembut juga tidak terlalu keras. Stabilnya dapat, responsifnya dapat. Jujur gue suka sama teknologi rapid foam-nya ini. Untuk stack height-nya di bagian belakang ada di angka 35 mm, terus di bagian depan ada di angka 22 mm. Jadi heel to drop-nya 13 mm. Terus lanjut ke bagian outsole-nya. Di bagian outsole-nya ini hampir keseluruhan ada rubbernya ya. Hanya di bagian sini aja yang tidak. Secara desain gue suka banget sama model gripnya, sama model rubbernya ini yang menggunakan teknologi TeraGrip yang diklaim bisa digunakan di segala kondisi medan, terutama kondisi yang licin, terjal seperti itu. Menurut gue tidak, karena pada saat gue menggunakan sepatu ini dengan 2 gunung dengan kondisi yang berbeda. Untuk videonya pada saat gue menggunakan sepatu ini bisa dicek di Instagram sama TikTok gue ya. Gunung yang pertama itu gunungnya lagi hujan, jadi tanahnya basah, bebatuannya basah. Di situ gripnya tidak bekerja dengan baik, daya cengkeramnya tidak ada sama sekali menurut gue. Beberapa kali kepleset, hampir jatuh seperti itu. Terus untuk gunung yang kedua, gunungnya tidak lagi hujan, tapi tanahnya basah. Tapi tidak basah banget ya. Mungkin 3 hari sebelum saya ke situ,
hujannya seperti itu. Di situ gripnya tidak separah yang pertama, tapi masih jauh dari harapan menurut gue, karena beberapa kali juga hampir kepleset, hampir jatuh. Saya rasa sepatu ini bakal mencengkram, bakal nge-grip dengan baik kalau digunakan di kondisi yang kering seperti itu. Terus lanjut ke bagian tengah outsole-nya ini. Di bagian tengah ini ada semacam teknologi yang disematkan oleh 910, namanya force plate. Ini bukan carbon plate ya, yang diklaim untuk menstabilkan hentakan kaki seperti itu. Terus lanjut ke berat sepatunya. Kita timbang terlebih dahulu ya untuk berat sepatunya. Ini ada di angka 332 gram. Masih tergolong berat menurut gue untuk digunakan trail running. Saya rasa sepatu ini cocok untuk yang baru memulai trail running atau bahkan para pendaki seperti itu. Karena dari segi harga masih tergolong ekonomis di harga 500-an. Dari segi durability-nya gue rasa bakal tahan lama, bakal awet seperti itu dilihat dari materialnya ya. Terus untuk sizingnya saya sarankan untuk yang mempunyai kaki lebar untuk upsize saja, karena di bagian uppernya ini tidak terlalu lebar ya, meskipun juga tidak terlalu sempit, tapi saya sarankan untuk upsize saja yang mempunyai kaki lebar. Untuk yang mempunyai kaki standar atau narrow terus size tidak ada masalah menurut gue. Untuk varian warnanya sepatu ini ada 3, ungu, merah, sama biru yang sekarang ini. Jadi masukan gue untuk 910, untuk breathable-nya juga harus diperhatikan ya. Karena sepatu ini minim sekali sirkulasi udaranya, rapat banget menurut gue. Ini pasti cepat gerah kalau digunakan di kondisi yang kering, cepat panas seperti itu. Terus untuk berat sepatunya juga harus diperhatikan. Di 332 gram menurut gue masih tergolong berat. Kalau bisa mendekati 250-an seperti itu untuk beratnya. Terus untuk outsole-nya. Untuk outsole-nya ini di bagian rubbernya harus menemukan teknologi yang benar-benar mencengkram, terutama kondisi yang licin, terjal seperti itu. Jadi itu dia pengalaman gue saat menggunakan sepatu trail running dari 910. Kalau ada pertanyaan, saran, kritik, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Ciao.